Euforia kembali dirasakan persatuan sepak bola seluruh Indonesia seiring dipastikan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 diambil melalui keputusan bersama dalam sidang FIFA Konsil di markas FIFA Zurich, Swiss, Jumat 23 Juni 2022 waktu setempat. Dalam sidang itu, FIFA juga menunjuk Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia Klub 2025 yang menerapkan format baru dengan mempertandingkan 32 tim. Dipercaya Indonesia menjadi penyelenggara event akbar sepak bola dunia tersebut tentunya membuat PSSI sumringah. Gelaran FIFA U17 2023 menjadi pengobatan gagalnya perhelatan event Piala Dunia U20 di tanah air. Resmi, Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sudah siap membawa hashtag Garuda Mendunia. Unggahan di akun Twitter @PSSI pada Jumat 23 Juni 2023. Terkait penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur atas kepercayaan yang diberikan FIFA terhadap Indonesia. Menurutnya, status tuan rumah Piala Dunia U17 menjadi bentuk kepercayaan dunia kepada Indonesia. Saya hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah karena FIFA Konsil mengambil keputusan bersama untuk menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun ini, kata Erick dikutip dari laman PSSI. Erick menilai pihaknya belum secara resmi menerima penjelasan dari FIFA perihal penunjukan tersebut. Namun ia menyampaikan penetapan Indonesia sebagai tuan rumah salah satunya dimungkinkan tren positif ditunjukkan Indonesia selama 3 bulan terakhir. Termasuk pula perbaikan sarana-sarana stadion dan pertandingan FIFA Matchday yang menyita perhatian FIFA. Seperti diketahui, pada April lalu Peru dinyatakan FIFA gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 karena ketidakpastian infrastruktur. Sependapat pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo berpendapat penunjukan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 sebagai bukti FIFA masih sangat percaya terhadap Indonesia. Apalagi baru-baru ini Indonesia telah mengecewakan FIFA dengan penolakan timnas Israel hingga Piala Dunia U20 dibatalkan digelar di tanah air dan dipindahkan ke Argentina. Kabar baik pastinya buat sepak bola Indonesia karena percaya jadi tuan rumah Piala Dunia U17 walaupun statusnya hanya sebagai pengganti Peru. FIFA sebenarnya sangat percaya dengan Indonesia. Kalaupun U20 batal digelar dan dipindahkan ke Argentina, saya kira lebih kepada situasi di Indonesia yang sulit menerima kehadiran Israel, ungkapnya kepada Forum Keadilan pada Sabtu 24 Juni 2023. Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai Indonesia mendapat durian runtuh dengan kegagalan Peru dalam penyiapan infrastruktur perhelatan Piala Dunia U17. Ia berharap kesempatan kedua dari FIFA dapat dilaksanakan secara maksimal dengan memberikan hasil optimal. Kepercayaan yang diberikan FIFA saat ini sepertinya karena tidak adanya pilihan pelaksanaan Piala Dunia U17 setelah Peru gagal. Kemudian Indonesia secara infrastruktur sudah siap, makanya Indonesia diberikan kesempatan kedua untuk menjadi tuan rumah, ungkap Akmal. Di samping itu, penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menurutnya juga tak lepas dari target FIFA yang ingin mengejar pasar sepak bola di Indonesia. Industri sepak bola Indonesia dikatakannya terkenal memiliki penggemar fanatik. Bahkan menurut data yang dibeberkan Akmal, Indonesia berada di urutan ketiga setelah Cina dan India sebagai negara dengan tingkat penggemar sepak bola yang tinggi. Selain itu, FIFA juga dianggap ingin mengatrol level junior yang masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Kita tahu selama ini Piala Dunia U17 dan Piala Dunia U20 tidak banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas karena memang levelnya adalah level junior, ungkap Akmal. Dengan terpilihnya sebagai tuan rumah, Indonesia secara resmi juga tercatat sebagai peserta Piala Dunia U17 2023. 4 tim dari Asia yang akan bertanding baru akan ditentukan lewat ajang Piala Asia U17 yang sedang berlangsung. Sementara dari zona CAF, Afrika, negara dipastikan masuk yaitu Burkina Faso, Mali, Maroko, dan Senegal. Dari zona CONCACAF, Amerika Utara, Amerika Tengah, negara peserta Piala Dunia U17 2023 yaitu Kanada, Meksiko, Panama, dan Amerika Serikat. Di zona CONMEBOL Amerika Selatan, 4 tim terpilih yaitu Argentina, Brazil, Ekuador, dan Venezuela. Kaledonia Baru dan Selandia Baru menjadi negara perwakilan OFC Oceanian. Sedangkan negara peserta dari UEFA terdiri dari Inggris, Prancis, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Melihat daftar negara peserta, FIFA hampir dipastikan tak akan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah karena penolakan atas tim negara tertentu. Menurut Akmal, gagalnya perhelatan Piala Dunia U17 di Indonesia bukan lagi akan dipengaruhi Israel.
melainkan potensi gesekan atau intervensi politik dalam pelaksanaan event ini. Bukan tidak mungkin pelaksanaannya justru bisa dibatalkan atau dialihkan lagi ke negara lain. Kendati memunculkan tren positif dalam industri sepak bola Indonesia, di satu sisi Akmal mengkritisi pelaksanaan hajatan sepak bola dunia tersebut bertepatan dengan kalender politik Indonesia. Dalam waktu bersamaan dengan gelaran Piala Dunia U17 akan dilaksanakan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Ia mewanti-wanti pesta sepak bola dunia untuk tingkat junior ini tak terbawa dalam konstelasi politik. Ia meminta pelaksanaan Piala Dunia tak dijadikan sebagai panggung politik atau pencitraan. Bukan tanpa sebab, kekhawatiran itu setidaknya terlihat saat pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Argentina. Saat itu banyak tokoh politik yang datang menonton bersama dengan para simpatisannya. Tidak hanya menonton, mereka juga masuk stadion dengan menyanyikan jargon dan yel-yel partai mereka. Bahkan ada yang menonton tidak menggunakan jersey Indonesia atau Argentina, namun dengan seragam partai. Pada akhirnya dikhawatirkan kita akan batal lagi jadi tuan rumah, hanya keledai yang akan jatuh di lubang yang sama, ungkap Akmal. Kesit dan Akmal sepakat agar hajat tuan rumah Piala Dunia U17 tak dibatalkan. PSSI dan partai politik harus benar-benar berkomitmen menjaga kepercayaan FIFA. Ajang ini tidak boleh tercemar atau menjadi tunggangan politik, baik pasangan capres-cawapres atau calon legislatif yang ingin mendulang suara. Saya berharap para elit politik untuk menekan egonya agar tidak menggunakan sepak bola sebagai salah satu alat panggung pencitraan mereka. Biarkan sepak bola hidup dalam ekosistem dan hakikatnya. Biarkan Piala Dunia berjalan sebagai hiburan masyarakat. Sebelum pelaksanaan Piala Dunia digelar, para partai politik sepakat untuk tidak menggunakan Piala Dunia sebagai alat politik mereka, tutup Akmal.